Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-51, Rencana Rahasia Momoshiki. Tiba-tiba, suasana tegang di medan pertempuran terputus ketika waktu berhenti berdetak, menandakan kedatangan Momoshiki. Boruto merasakan kehadiran yang mengejutkan ini sebagai kejutan, terutama karena Momoshiki muncul pada saat yang sangat krusial. "Ah, Momoshiki, kau datang tepat waktu," ujar Boruto dengan suara yang mencerminkan rasa lega dan penasaran. Sebagai Otsutsuki murni, Boruto menyadari bahwa Momoshiki sebenarnya tidak perlu lagi menghentikan waktu dan bisa berbicara langsung dengannya, mengingat pikiran mereka sekarang terhubung secara langsung seperti pada manga Boruto chapter 75. Namun, keberadaan Momoshiki dalam momen ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai urgensi situasi yang mungkin memerlukan intervensi langsung dari Momoshiki. Sebagai momen yang luar biasa, kedatangan Momoshiki dalam keadaan yang memerlukan penghentian waktu menandakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang perlu dibahas. Boruto dan Momoshiki kini berhadapan satu sama lain dalam situasi yang memunculkan antisipasi dan ketegangan, mengingat pentingnya momen tersebut. Meskipun pikiran mereka seharusnya saling terhubung, kehadiran Momoshiki dalam alam bawah sadar Boruto memberikan dimensi baru pada pertemuan mereka, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang akan dibahas dan apa yang perlu diputuskan. Hal ini menambah lapisan ketegangan dalam medan pertempuran yang sudah tegang, sementara Boruto dan Momoshiki dihadapkan akan diskusi mereka mengenai Shinju. Momoshiki, dengan wajahnya yang sombong, berkata, "Hei bocah, tak kusangka kau bisa sejauh ini. Daya tahan tubuhmu cukup kuat dalam menghadapi pertempuran tanpa henti ini." Boruto kemudian bertanya, "Apakah kau tahu mengenai Shinju? Dari manakah mereka berada?" Momoshiki kemudian menjawabnya, "Mereka itu hanyalah anomali semata. Aku sudah sering melakukan penanaman pohon Shinju menggunakan bibit dari Jubi di berbagai planet, tetapi, ini sesuatu yang menarik, tak pernah sebelumnya Jubi bisa dipecahkan dan memiliki tubuh fisik serta pikiran seperti ini." Boruto kemudian bertanya kembali, "Tetapi, kenapa kekuatan mereka sangat kuat dan selalu bisa beregenerasi?" Momoshiki kemudian menjawabnya, "Seperti yang kau tahu, mereka didukung oleh besarnya cakra Jubi yang menyerap energi dari planet ini." Boruto yang kaget berkata, "Apa kau bilang, meski tubuh asli Jubi menghilang, Jubi masih menyerap energi dari planet ini?" Momoshiki dengan tenang menimpali, "Ya, kau benar. Hal itu adalah salah satu dari anehnya kekuatan Shinju. Meskipun tubuh Jubi sudah hilang, mereka masih mampu mengambil energi dari planet ini, menjadikan mereka ancaman yang sangat serius bagi kalian." Ketika karma Boruto belum sepenuhnya diprogram untuk menghidupkan kembali Momoshiki, Momoshiki mengambil tindakan yang cukup ekstrim untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan Boruto. Dengan memanfaatkan 18% data yang masih terkompresi dari karmanya, Momoshiki menuliskan data Boruto ke dalamnya. Langkah ini memungkinkan tubuh Boruto untuk hidup kembali, namun pada saat yang sama, Momoshiki harus mengorbankan kesempatan untuk kembali hidup. Dengan demikian, Momoshiki tidak lagi dapat memanifestasikan dirinya dari tubuh Boruto, yang menjadi pertanyaan besar bagi para penggemar mengenai rencana selanjutnya yang akan dijalankan oleh Momoshiki. Analisis admin menunjukkan bahwa rencana Momoshiki ke depan sulit untuk diprediksi dengan pasti. Salah satu kemungkinan adalah bahwa ia mungkin akan mencari wadah baru untuk kebangkitannya, dan salah satu kandidat yang mungkin adalah tubuh Shinju. Meskipun terdengar tidak masuk akal, tubuh Shinju memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mungkin sangat menarik bagi Momoshiki. Terlebih lagi, kemungkinan ini bisa saja luput dari perhatian Ishiki sebelumnya, sehingga dia tidak mencoba membuat Shinju dan menggunakan tubuh Shinju untuk dijadikan wadah. Hal ini memberikan peluang bagi Momoshiki untuk memanfaatkannya dalam rencananya ke depan. Dengan demikian, masa depan Momoshiki dan peran dalam alur cerita Boruto 2 Blue Vortex tetap menjadi misteri yang menarik bagi para penggemar.
Peran Momoshiki dalam era Two Blue Vortex menjadi sangat penting karena dia merupakan satu-satunya Otsutsuki yang masih aktif, meskipun dia sudah tidak memiliki wujud fisik. Dengan kehadiran Momoshiki, harapan besar jatuh pada dirinya untuk mengungkap anomali atau teknik-teknik aneh yang berasal dari kekuatan dewa, seperti Shinjutsu atau Shinju, yang mungkin menjadi kunci untuk mengatasi ancaman Shinju. Prediksi admin mengenai kunci untuk mengalahkan Shinju sepenuhnya juga diharapkan bisa didapatkan dari Momoshiki. Namun, sepertinya Momoshiki masih menyimpan cara cepat untuk mengalahkan Shinju karena masih merencanakan langkah lain yang dapat diambil dengan tubuh-tubuh para Shinju. Momoshiki mungkin memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Shinju dan teknik-teknik yang terkait dengannya, yang dapat membantu Boruto dan sekutunya dalam pertempuran melawan ancaman tersebut. Meskipun tidak memiliki tubuh fisik, Momoshiki tetap merupakan sumber informasi yang berharga. Namun, perlu diperhatikan bahwa motivasi Momoshiki mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan para shinobi. Oleh karena itu, penting bagi Boruto dan sekutunya untuk mempertimbangkan setiap informasi yang diberikan oleh Momoshiki dengan hati-hati, sambil tetap waspada terhadap potensi agenda tersembunyi dari Otsutsuki tersebut. Adegan kembali lagi ke dalam percakapan antara Boruto dan Momoshiki, di mana Boruto bertanya, "Lantas, apa yang harus kita perbuat?" Momoshiki, dengan senyum anehnya, menjawab, "Entahlah, aku tidak tahu pastinya. Asumsiku, kau harus mencari tubuh inti Jubi untuk melenyapkan mereka semua, tetapi, itu terserah kepadamu, bocah. Apakah kau mau menyelamatkan orang-orang yang telah mencampakkanmu karena omnipotent?" Dengan tegas, Boruto menjawab, "Hentikan omong kosongmu." Boruto memasuki fase dilema, merasa beban yang dipikulnya untuk menyelamatkan dunia shinobi sangatlah besar, sementara dia juga masih memikirkan cara untuk mengembalikan ingatan semua orang dari jeratan omnipotent. Boruto mulai menyimpulkan, jika memang hanya dengan menghancurkan tubuh inti Jubi maka semua permasalahan mengenai Shinju akan berakhir, tanpa mengetahui Momoshiki sedang merencanakan sesuatu yang mungkin dapat membahayakan bagi dunia shinobi. Boruto memanglah kuat, tetapi jika yang dihadapi adalah sekelompok dewa, maka itu akan percuma saja. Terlebih lagi jika Boruto terjerat Shinju, maka kehancuran dunia shinobi akan terjadi hanya dalam satu kedipan mata saja. Boruto berkata dalam hatinya, ini sangatlah berbahaya. Shinju itu, apakah tak ada cara yang lebih cepat? Jika terus memberikan mereka waktu, ini sama saja menciptakan bom waktu. Di tengah keheningan Boruto tiba-tiba berkata, "Momoshiki, bantulah aku, akan aku lakukan apapun." Apakah Momoshiki akan membantu Boruto? Nantikan di alur cerita teori episode berikutnya. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-51, Rencana Rahasia Momoshiki. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto Two Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.